11 tahun, seorang player game virtual Tower of Trial mengabdikan hidupnya untuk menyelesaikan game sampai akhir, hingga tiba-tiba game itu muncul ke dunia nyata. Kebinasaan umat manusia kini tergantung pada para player game. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Kang Jin Hyuk di lantai 20 berhasil mengalahkan Raja Serangga Veratis. Di sisi lain, Padeon ditangkap dan membuat Teresa dan yang lainnya pergi menyerang Kultus Phantom. Di sisi lain, Guntaver dengan rencananya menghubungi para malaikat. Kemudian Jin Hyuk menyusup Kultus Phantom. Jin Hyuk yang menerobos pasukan Phantom sejenak teringat dengan masa lalunya saat Tower of Trial masih sebuah game. Seseorang waktu itu kesal dengan partinya. "Aku tidak mau melakukan ini lagi." Partinya bilang, "Tunggu, kenapa? Ayolah mari kita coba sedikit lagi." Orang itu menjawab, "Tidak, kita tidak akan menyelesaikannya." Ternyata itu adalah Yosung. Bagaimana kita bisa menyelesaikan hal seperti ini bahkan jika ini game? Ini tidak masuk akal. Bahkan jika kita tidak menyelesaikan lantainya dengan 90 hari gamenya akan direset. Mereka pada akhirnya tak bisa menyelesaikan itu. Yosung kesal. "Setidaknya buat agar bisa diselesaikan, sebaiknya kalian berhenti menyanyiakan waktu kalian dan berpikir bertahan hanya karena gamenya bagus." Partinya masih membujuk, "Tunggu Aurobelli Legend, ayo kita mulai lagi." Jin Hyuk diam-diam memperhatikan. Dalam hatinya ia bilang, selalu ada alasan kenapa orang tidak memainkan game tersebut. Siapapun yang masih melakukan ini antara gila atau mati-matian berusaha melarikan diri dari kenyataan. Jin Hyuk yang teringat terus bergerak. Syarat penyelesaian lantai 20 adalah menghancurkan faksi terbesar. Aku ingat setidaknya masih ada beberapa orang yang mencoba sampai di titik ini. Tapi bahkan para player yang tersisa berakhir berhenti di sekitar sini melawan Phantom yang tiada akhir. Seorang Phantom menyadari Jin Hyuk. "Kau kenapa pergi ke arah berlawanan? Inilah kenapa yang baru sungguh merepotkan." Jin Hyuk langsung menyerang, mengaktifkan Glacial Shaping. Ia membekukan para Phantom sambil terus berlari. Dia penyusup, cepat tangkap dia dan halangi jalannya. Jin Hyuk membuka topengnya. Ketemu di sana Chalice of the Antichrist. Para penjaga menghadang. Jin Hyuk terus berlari sambil menyeringai di tempat di mana kesulitan yang tidak masuk akal. Wajar saja kalau strateginya juga tidak masuk akal juga, bukan? Mengaktifkan Ancient Barrier. Di sisi lain, Teresa korup sudah masuk ke dalam dan mengalahkan banyak pasukan Phantom. Mengalahkan mereka tanpa berisik itu bukan hal yang sulit. Yosung teringat perkataan Teresa, "Kepribadianku yang lain." Katanya perasaan yang terpendam di dalam diriku bermanifestasi menjadi kepribadian yang berbeda. Dia bilang kalau inilah sifat asli sang saintis. Setelah itu Teresa bertukar jiwa kembali. "Yosung, maaf sudah membuatmu kerepotan, tapi aku menemukannya di puncak menara itu. Katanya ada penjara bawah tanah di bawahnya. Itu tempat para tawanan berada. Ayo cepat kita selamatkan Padeon dan segera keluar dari sini." Setelah sampai di penjara tersebut, Teresa heran. Kenapa tidak ada penjaga dan tidak ada apa-apa di sini? Tempat ini jelas persis sama seperti yang kita lihat di layar. Atau mungkin mereka sudah membawanya. Mari kita cari terus. Tapi kemudian mereka melihat sosok misterius. Teresa bilang, "Yosung, ada yang mendekat." Ternyata itu adalah Blood Lancer. Ia langsung bergerak menyerang. Teresa refleks bisa menangkisnya dengan pedang. Teresa bilang, "Yosung, serahkan ini pada aku. Kamu cari Padeon." Teresa dan Blood Lancer mulai beradu pedang. Blood Lancer berkata, "Penyusup, bunuh penyusup." Teresa dengan pergerakannya menunduk dan langsung memberikan tendangan. Blood Lancer terpental jauh. Teresa berkata, "Maaf, tapi kamu bukan lawanku. Aku sudah menghadapi musuh yang jauh lebih kuat darimu." Mengaktifkan Sacred Transformation. Di sisi lain, Maria dan yang lainnya masih tidak sadarkan diri terkena Sludge of Step. Phantom yang mengurus mereka bingung. Apa kita lemparkan mereka semua ke penjara bawah?
Sementara itu di luar Sludge berhasil mengurus para penyusup. Kerja bagus Lord, dan kita baru saja menerima berita baik, katanya saintis masuk ke dalam jebakan. Sludge tersenyum, sungguh Remia memang hebat, ayo cepat kembali, kita harus menghadapi saintis dan membawakan kepada Tuan Guntafer. Tak lama seseorang muncul, berhenti di sana. Phantom dan Sludge menengok. Dasar bajingan, siapa kau berani menyuruh-nyuruh pemimpin kultus kami? Ternyata itu adalah Jin Hyuk. Jin Hyuk berkata, siapa lagi? Aku player yang baru saja mengambil item yang sangat disayangi oleh pemimpin kalian, Chalice of the Antichrist. Sludge panik melihat itu. Bagaimana kau bisa mendapatkannya? Seharusnya ada unit penjaga dan barrier magic kuat yang melindunginya. Jin Hyuk menjawab, dari awal unit penjagamu bukanlah lawanku, dan untuk barriernya, kebetulan kali ini kelasku adalah barrier spesialis. Memproduksi Phantom tanpa akhir, tidak peduli berapa kali aku melihatnya. Benda ini menarik, tapi bagaimana cara kerjanya? Jin Hyuk sengaja menjatuhkannya. Ya ampun, tanganku licin. Sludge tambah panik. Hati-hati, apa kau tahu benda apa itu? Jin Hyuk tersenyum dan hendak menginjaknya. Dari awal kau harus menjaganya dengan baik. Sludge menangis kepanikan. Tak lama Guntafer muncul. Berhenti, dasar bodoh, akhirnya kamu memaksaku untuk turun, mengaktifkan Partial Incarnation. Lama tak bertemu Kang Jin Hyuk. Dari komandan legion sampai pelelangan, tak pernah kubayangkan manusia sepertimu bisa menjadi gangguan besar. Dari awal aku sadar bahwa kau tidak seperti player pada umumnya. Tapi sekarang kembalikan piala itu kepada si pemalas bodoh itu. Jin Hyuk menjawab, itu hal yang aneh untuk dilakukan. Kenapa juga aku harus mendengarkan klon yang hanya tahu cara untuk membual? Guntafer kesal, sungguh arogan. Kau kira aku akan berbicara tanpa menyiapkan apapun? Jika kau menolaknya, aku akan merebut taman bermain yang kau buat untuk dirimu sendiri dalam Tower of Trial ini. Di sisi lain di lantai tempat Andrea, mereka tiba-tiba kedatangan banyak pasukan malaikat. T-Bone yang berada di kastil Yggdrasil langsung mengendarai mecha. Salah satu avatar bilang, T-Bone hati-hati, bahkan Blue Dragon dan kakak semuanya tegang. Mereka jauh melebihi apa yang bisa kita hadapi. Pasukan malaikat juga mengepung benteng Yggdrasil. T-Bone menjawab, kalau begitu ini artinya bahwa aku T-Bone harus melangkah lebih awal. Ini adalah takdir dari kartu as. Sylphie, ayo maju. T-Bone bersama spirit angin Sylphie maju menyerang. Kemudian mereka mengkombinasikan kekuatan mereka. Mecha T-Bone bisa terbang. Ini adalah saat dimana kita tidak boleh mundur. Di sisi lain pesan dari sistem Jin Hyuk bilang, perang antar lantai. Guntafer tertawa. Apa kau pernah dengar soal Sentinel? Mereka yang menyelesaikan kotoran yang disisakan oleh para malaikat. Dan aku meminjam tim pengintai dari para malaikat menjijikan itu. Sekarang markasmu dipenuhi Sentinel. Dan dengan satu kata dariku, para Sentinel akan menghancurkan markasmu. Jadi serahkan piala itu sekarang. Jika tidak, aku akan menarik perintah untuk menyerang. Jin Hyuk sejenak terdiam dan menjawab, hanya idiot yang percaya dengan janji dari Demon. Bahkan jika aku menyerahkannya, kau juga akan memberikan perintahnya. Jadi kenapa aku percaya dengan hal segila itu? Mengaktifkan Glacial Shaping. Sludge panik. Kenapa kau berpikir Tuan Guntafer berkata bohong? Jin Hyuk membuat palu besar. Jika aku sosok Demon, aku juga akan mengatakan hal yang sama. Sludge panik setengah mati. Jangan lakukan itu. Kemudian Jin Hyuk tanpa ragu menghancurkan piala tersebut. Chalice of the Antichrist hancur. Guntafer kesal. Jadi kau sungguh melakukannya. Kalau begitu hanya ada satu hal yang tersisa. Serang. Guntafer memberikan perintah serang.
pasukan sentinel mulai menyerang kedua lantai. Alice langsung berubah ke bentuk vampirnya dan mengaktifkan barrier. Kontraktor, jadi ini kenapa kamu mengirimkanku dan Prey kemari? Bahkan bagiku menghadapi makhluk lantai sebanyak ini sudah berlebihan. Ia teriak. Frey lindungi Andrea, mereka akan mengincar bos lantai ini. Andrea menjawab, tidak, tempat ini adalah wilayahku dan aku adalah bosnya. Mari kita bertarung bersama-sama. Andrea berubah ke bentuk rubah, mengaktifkan Fox Spirit Form. Di sisi lain, pasukan Giant bersama Yggdrasil juga mulai menghadapi para Sentinel. T-Bone yang melawan Sentinel mulai panik. Mereka ini terbuat dari apa? Mereka bahkan tidak retak. Apa ini kekuatan dari makhluk di lantai atas? Sementara itu di markas kultus Phantom, Sludge marah karena pialanya dihancurkan. Ia berkata, dengarkan para Phantom berkumpul di lokasiku dan bunuh penyusup itu. Semua Phantom mulai berkumpul. Kau berani membuat pemimpin kami menangis. Jin Hyuk langsung mengeluarkan pistol dan menembak mereka yang merangkak ke atas. Para Phantom panik. Orang itu menggunakan Demon Bolt. Semua pasukan Phantom dihabisi dengan mudah. Jin Hyuk berpikir, ada terlalu banyak Phantom dan masih tidak ada tanda-tanda penyelamatan Padeon. Di sisi lain, Teresa kini terpojok, mengaktifkan Sacred Purification. Tapi serangan Teresa tak mampu menjangkau Blood Lancer. Dan kemudian, sebuah serangan datang dari belakang. Yusung datang membantu. Apa yang kau lakukan, Teresa? Kenapa kau tidak bertarung dengan serius? Dia bukan lawan yang bisa membuatmu kesulitan. Teresa menjawab, bukan itu Yusung. Saat aku melawannya, dia menggunakan teknik tombak yang aku sadari kalau dia adalah Padeon. Terlihat tubuh Padeon yang tidak terkendali. Dalam hatinya Yusung bilang, mustahil mereka memutasinya menggunakan Blood Barrier Necromancy. Yusung bilang, jadi itu sebabnya kau tidak bisa menghabisinya. Jika kau tidak bisa maka aku akan melakukannya. Teresa menghentikannya. Jangan, saat aku menggunakan Holy Power, sebagian armornya lepas. Pasti ada cara untuk menyelamatkannya. Kita harus menangkapnya hidup-hidup. Yusung kesal mendengar itu. Akan kucoba, tapi tidak janji tubuhnya akan tetap utuh. Di luar pintu penjara bawah tanah, para Phantom yang membawa Maria tiba di depan gerbang. Sepertinya ada pertarungan di dalam, ucap para Phantom yang membawa Maria dan yang lainnya. Apa itu jebakan dari Demon Remia? Apa yang harus kita lakukan dengan mereka ini? Mereka juga tidak akan bangun lagi sampai teknik pemimpin kultus berakhir. Di dalam, Yusung terus bertarung dengan Blood Lancer. Sialan, ujung tombaknya lebih berat dari kelihatannya. Kalau dia terus berkembang, dia akan mencapai kekuatan mendekati levelku. Sonic Piercing. Padeon menyerang. Yusung bisa menangkisnya, mengaktifkan Blessing of the Star. Teresa mengalirkan Holy Power. Sebagian armor Padeon hancur. Teresa korup berbicara. Kau salah, Sacred Power hanya akan melenyapkan baju jirahnya saja dan rasa sakitnya cuma bonus. Mengakhiri hidupnya langsung adalah pilihan yang lebih baik. Dia sudah menjadi makhluk yang paling dia benci di tower ini. Malahan dia mungkin memang ingin hidupnya diakhiri. Teresa bilang, tidak, meski samar aku bisa merasakannya, Padeon masih ada di sana. Di tengah pertarungan tiba-tiba Phantom memasukkan Maria ke dalam. Padeon perhatiannya kini tertuju pada Maria. Penyusup, bunuh penyusup. Padeon langsung bergerak mengincar Maria. Yusung langsung menghentikannya. Takkan kubiarkan. Tapi satu tebasannya bisa dihindari Padeon. Teresa dengan tamengnya langsung menghentikan pergerakan Padeon. Tapi Padeon memegang tameng itu lalu melemparnya. Teresa ikut terlempar. Satu serangan hendak mengenai Maria. Teresa sejenak teringat kembali perkataan Teresa korup. Sekarang apa yang akan kau lakukan? Tinggal katakan saja dan aku akan membantumu. Serahkan hal yang berat padaku. Kau bisa membebankan semua itu pada aku. Kau adalah aku dan aku adalah kau.
Teresa menjawab, terima kasih tawarannya. Aku sungguh baik-baik saja. Jin Hyuk pernah bilang pada aku, selama orang yang bisa masuk dan keluar dari Tower of Trial, hal seperti ini akan selalu datang. Kalau aku tidak bisa menahan hal seperti ini, aku takkan bisa memanjat tower dengan yang lain. Aku masih belum dapat jawaban sempurna soal cara yang pasti. Tapi satu hal yang benar, aku harus menebas orang lain untuk melindungi orang-orang yang kita sayangi. Teresa meningkatkan kekuatannya. Ia maju melesat. Sementara itu Jin Hyuk terus mengalahkan banyak phantom. Sludge mulai beraksi, mengaktifkan Step of Sludge. Jin Hyuk menatapnya, mengaktifkan Nihilism. Aktivasi skill dibatalkan. Sludge lalu terjatuh. Tidak mungkin ini terjadi. Dia menyapu bersih pasukan phantom seperti sedang menyapu lantai. Jangankan saintis, justru dia ancaman yang sesungguhnya. Apapun caranya aku harus mengeluarkan dia dari sini. Sludge bilang, "Hei, apa kau yakin tidak masalah? Maksudku kau yang sedang melawanku di sini. Selagi kita bicara, markas kalian bisa dihancurkan oleh Sentinel. Mana mungkin gerombolan monster biasa di lantai tengah bisa menghentikan serangan kawanan Sentinel? Apa tidak sebaiknya kau kembali dan periksa keadaan di levelmu sekarang? Paling tidak kau bisa menyelamatkan salah satu markas." Jin Hyuk hanya tersenyum. Itu yang kau khawatirkan. Kau sungguh mengira aku akan diam dan menyaksikan markasku hancur. Dan tiba-tiba, di tengah pertarungan melawan Sentinel, sebuah sinar muncul dari langit. Para Giant heran. Dari cahaya tersebut keluar Thor. Dan di lantai Andrea Loki juga muncul. Mungkin karena aku tumbuh dalam keadaan kekurangan, aku jadi tidak suka kalau ada seseorang menyentuh sesuatu yang menjadi milikku. Loki mulai melawan, mengaktifkan Job of Fate. Loki menciptakan serangan yang bisa melawan para Sentinel. Alice tersenyum, melihat dewa yang lebih tinggi turun langsung. Dia pasti sudah menghabiskan segunung persembahan. Loki menjawab, kami sudah membuat kesepakatan. Flashback perbincangan mereka saat di pelelangan. Jin Hyuk bilang pada Loki dan Thor, tidak lama lagi makhluk dari lantai atas akan menyerang markasku. Dan saat itu terjadi, bantulah aku. Sebagai gantinya aku akan membantu kalian memastikan Yggdrasil dan Asgard yang hancur bisa pulih kembali. Thor mulai beraksi. Jika ada harapan membangkitkan Yggdrasil, hal seperti ini tidak seberapa. Thunderclap. Thor mengeluarkan petir yang langsung menyerang para Sentinel. Melihat semua itu, Sludge dalam hatinya heran. Kenapa bisa begini? Dewa lantai atas bergerak sebanyak itu cuma untuk membantu seorang player. Jin Hyuk bilang pada Sludge, setiap pasukan phantom di sekitar sini sudah habis, yang berarti tinggal kau saja sisanya. Sludge berlari ketakutan, menjauh dariku. Tuan Guntaper, tolong bantu aku. Guntaper hanya bisa geleng-geleng kepala. Aku tidak menyangka dia akan bekerja sama dengan dewa tingkat tinggi. Sludge memang lemah, tapi si bodoh itu bisa menciptakan hal-hal luar biasa. Aku harus menyelamatkannya. Tapi kemudian Guntaper heran karena keberadaan Sludge di layar tidak terlihat lagi. Sludge berada di sebuah ruangan sambil ketakutan. Terdengar suara, aku benci diawasi Guntaper. Aku cuma ingin ngobrol denganmu menggunakan item Blue Torch. Ruang yang disiapkan untuk audiensi pribadi dengan bos lantai saat ini. Jin Hyuk menyeringai, sekarang hanya kita berdua. Sludge ketakutan setengah mati melihat ekspresi Jin Hyuk. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.